hitam, posisinya duduk memang nggak nampak besar enggak, tapi hitam berbulu, terus kayak bulu semua, berambut semua gitu, dan matanya tuh merah, benar-benar merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam acara Juan Kau Podcast. Podcast ini mengisahkan tentang kejadian-kejadian yang mungkin sebagian kita tidak mempercayainya. Bisa jadi juga sebagian kita mengalaminya. Karena di podcast ini kita akan mendengarkan cerita atau pengalaman dari kejadian nyata yang dialami oleh narasumber kita terkait dengan hal-hal yang gaib. Untuk itu kami mengundang bintang tamu kali ini atau narasumber. Kita sebut saja narasumber, tamu kita yang luar biasa. Hadir di sini bersama kita ada Mbak Hana. Ya. Mbak Hana apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana Mbak Hana? Katanya Mbak Hana ini pernah mengalami kejadian yang mungkin di luar keinginan Mbaknya ya? Iya. Gimana ceritanya? Boleh dikisahkan kepada kami? Waktu itu setelah tamat SMA, saya kuliah di sebuah kota kan, Iya. di luar kota. Karena memang orang tua takut ngekos gitu kan, jadi ditempatkanlah di sebuah asrama pendidikan gitu kan, biasanya. Oh iya. Asramanya itu terletak di sebuah daerah lah, di perkotaan itu, atau di daerah? Perkotaan di ya. perkotaan, jalan lintas gitu kan. Jadi bangunannya 3 lantai. Ya tahulah anak asrama kayak mana kan Bang. Cewek semua, suka-suka hati, ya kan. Mau pakaian, mau apapun itu terserah mereka karena perempuan semua gitu. Oh gitu ya. Jadi satu malam, malam itu kebetulan malam Jumat. Nggak ada apa-apa sih kejadian di malam itu, nggak ada ngerasa hal yang aneh juga gitu kan. Terus kebangun setengah 4 pagi menjelang subuh itu kan. Nah, niatnya itu memang mau bangun tahajud gitu, karena memang kami semuanya memang selalu bangun seperti itu. Jadi satu malam itu kebetulan di kamar itu hanya ada 3 orang, sementara kamar itu isinya sebenarnya untuk 14 orang. Oh, jadi yang harusnya kamar segitu luas diisi cuma 3 orang. Iya, jadi tempat tidurnya kan tingkat 2 semua. Oh, pakai kan yang dipan yang model tingkat itu ya? Iya, yang model tingkat. Bukan di kayak spring model-model. Iya, yang tingkat 2 semua gitu kan. Jadi yang isi cuma tempat tidur itu hanya 3 gitu. Selebihnya kosong. Oh iya. Lalu? Jadi waktu itu bangun setengah 4 pagi, niatnya mau tahajud, tapi kok rasanya sudah beda gitu. Kok ada rasa merinding-merinding gitu kan. Tidak terasa memang merinding-merinding gitu. Tapi karena memang niatnya mau tahajud, ya udah bangun aja. Santai gitu, aja kita ya. Santai aja. Kamar mandi, kebetulan memang kamar mandi itu lampunya itu nggak pernah bisa ada. Setiap diganti putus. Setiap diganti putus. Konslet kali enggak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Setiap ganti baru beli putus. Setiap diganti baru beli putus gitu kan. Jadi kondisinya memang gelap. Kamar mandinya gelap, tapi tetap wudhu gitu. Setelah selesai berwudhu, sholat lah. Tapi belum sholat ini. Masih bentang sajadah, pakai mukena. Begitu mau pakai mukena, di jalan depan ini karena memang posisi kacanya tuh lebar kan. Kaca kalau dari dalam keluar tuh nampak jelas. Jadi ada mobil ambulan lewat. Mobil ambulan rumah sakit gitu kan. Oh, ini asrama di asrama di ambulan. Maaf. Ini asramanya dekat rumah sakit atau gimana? Enggak, tapi memang di ujung jalan asrama itu ada rumah sakit. Oh, di ujung jalannya, iya. Ya, jadi kebetulan ambulannya lewat. Pas di sinar lampu ambulan itu tadi,
muncullah satu makhluk, nggak tahu itu apa namanya, tapi karena memang penasaran dilihat juga gitu kan, itu apa gitu. Pas nengok, kok serem kali, bulu semua, hitam, posisinya duduk memang nggak nampak besar enggak, tapi hitam berbulu, terus kayak bulu semua, berambut semua gitu, dan matanya tuh merah, benar-benar merah gitu. Nengoknya juga tatap-tatapan nengok, itu jadi apa lihat gitu. Seperti ini, tatapan seperti ini. Iya, pas tatap-tatapan gitu kan, itu apa, dan ada tanduknya juga, kayak mana tanduk rusa, kayak gitulah tanduk dia. Tanduknya banyak gitu berarti, Mbak? Tanduknya 2, tapi dia bercabang gitu ya. Bercabang tadi. Jadi itu apa gitu kan, ditengok juga, dia nengok saya juga nengok dia terakhir kan, tatap-tatapan. Setelah selesai lampu mobil ambulan itu mati, hilanglah makhluk itu. Tapi memang bawaannya udah nggak iya nih gitu, udah beda nih rasanya gitu. Tetap sholat, tetap tahajud, hanya saja memang rasanya udah beda, sholatnya udah nggak khusyuk lagi. Karena udah mulai asal sholat aja, yang penting sholat gitu. Karena perasaan juga udah nggak tenang, udah ketakutan gitu kan. Selesai sholat, taruh mukena pun nggak ditaruh, main lempar aja, ambil selimut, tidur lagi, tapi dengan menggigil, saking takutnya. Dan kejadian itu nggak ada yang tahu, cuma ngalami sendiri gitu, nggak berani cerita juga, nggak berani bangunin kawan juga. Oh, jadi kejadian itu mbaknya sendiri yang bangun malam untuk tahajud, itu temannya enggak ya? Enggak. Nah, yang kelihatan itu saya agak penasaran, Mbak ngelihat dari kaca kah, atau memang dia duduk di satu tempat atau di depan tersebut atau gimana? Duduknya kayak di pasar gitu, di aspal gitu. Oh, jadi ngelihat yang keluar dari asrama gitu? Luar dari asrama, pas di depan asrama itu posisinya. Oh, lalu setelah kejadian itu, makhluk itu tetap sudah nggak kelihatan lagi? Udah nggak ada atau lagi. Dia masuk, Mbak melihat hal yang lain? Jadi paginya itu kan, begitu pagi, kami semua setelah belajar, itu lihat, kebetulan memang kiri kanan tempat itu orang, rumah orang. Baru nengok ada kayak sesajen di pinggir jalan. Di tempat yang di dekat tempat yang nengok orang yang makhluk ini tadi. Makhluk tadi, ya. Lalu itu apa gitu kan. Kok ada sesajen saya bilang juga sama kawan kan. Alah, biasalah namanya orang Jumat. Oh gitu ya. Gitu. Mungkin mereka sembahyang atau gimana? Iya gitu kan. Oh iya pula ya gitu kan. Oh ya udahlah gitu. Udah nggak lama dari kejadian itu, ternyata kawan yang lain juga lihat, dan posisinya sudah di dalam asrama. Di kamar mandi itu posisinya. Jadi yang dari jalan tadi Mbak lihat udah pindah ke dalam. Tapi beberapa hari kemudian gitu kan, saya juga udah sakit setelah kejadian itu. Paginya masih nggak sakit, sorenya pulang kuliah tuh udah gigil demam. Oh itu Mbak alami setelah kejadian itu ya, demam? Iya, setelah kejadian. Itu lama nggak Pak waktunya? Demamnya 2 hari, tapi memang nggak sampai pulang kampung, tetap berobat di tetap sana dipertahankan di sana? Iya, dan memang nggak ada berobat ke orang pintar atau ini, nggak ada. Ini yang pasti ada cerita dengan temennya, yang di jalan tadi sama yang di sekitar? Sama? Wujudnya sama. Jadi kejadian yang kawan ini nengok, dia jam 10 malam. Setelah selesai aktivitas belajar, ya kan, dia ke kamar mandi, mau buang air katanya gitu. Posisi lampunya tetap sama, nggak bisa nyala sama sekali, tetap gelap. Jadi begitu dia selesai buang air, keluar dia nangis.
dari kamar mandi tadi? Nangis dari kamar mandi. Kenapa? Dan guru-guru di asrama juga pada heboh. Kenapa gitu kan. Dan dia bilang, itu ada makhluk itu, kata dia gitu. Lalu apa? Saya yang dari kamar juga langsung keluar. Kenapa? Ada apa? Itu dia nengok yang kayak kakak ceritanya kemarin gitu. Loh, kok jadi masuk? Saya bilang gitu kan. Padahal awalnya di depan. Iya. Iya ini gitu kan. Iya. Jadi semenjak itu dia juga demam, biasanya langsung pulang ke kampungnya. Wih. Pernah nggak ada cerita yang sama seperti ini di tahun-tahun sebelumnya? Ini kan pasti asrama kan udah lama nih. Iya, dari cerita-cerita kakak-kakak yang dulu-dulu sebelum saya di situ, ada sih orang itu cerita, tapi nggak makhluk yang ini gitu loh. Makhluk apa pula itu? Makhluk yang berbeda gitu. Jadi mereka tuh selalu punya pengalaman setiap pulang kuliah pasti capek kan. Iya benar. Jadi tapi kita mau istirahat. Iya, dia tidur gitu kan. Tidurnya di tempat tidur yang atas gitu. Di bawah ini kosong, nggak ada orang gitu kan. Jadi dia tidur, baru tidur 10 menit gitu kata dia, tempat tidurnya goyang. Digoyang? Iya, digoyang. Ada teman yang di bawah? Di bawah nggak ada orang. Di bawah nggak ada orang? Posisi di bawah dan dia di kamar itu cuma sendiri. Siang dia bilang siapa pulang. Yang goyang itu ya? Iya, jadi goyang katanya itu. Karena memang dia capek. Tinggallah kau. Oh, dia dimarahin? Iya. Lalu kau ganggu aku, nggak usah kau goyang-goyang tempat tidurnya, aku capek, kau mau tidur. Berhentilah goyangnya tadi. Mbak, ini di asrama mbaknya berapa lama di asrama ini? 2 tahun. 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, apakah kejadian ini berulang atau hanya di saat itu saja? Setelah kejadian yang saya nengok itu banyak teman-teman yang memang melihat sosok-sosok yang tapi berbeda dari yang itu gitu. Mungkin dia juga tapi menyerupai gitu. Bahkan ada yang memang melihat sosok saya sendiri. Maksudnya? Mereka melihat orang yang mirip dengan saya, tapi bukan saya. Agak bingung saya nih. Jadi melihat mbaknya, ini teman Mbak Hana nih. Iya. Melihat Mbak Hana, tapi bukan Mbak Hana. Bukan. Itu tahunya dari mana itu? Dia yang cerita. Kawan ini tadi ngomong gitu kan. Jadi pas sore, jam 5 sore itu posisi memang rebutan kamar mandi. Namanya rame. Oh iya, benar. Pasti rebutan kamar mandi gitu kan. Jadi dia dapat kamar mandi yang di bawah gitu. Kamar mandi yang di bawah itu posisinya sama dengan yang di atas. Gak ada lampunya, gelap. Jadi saya kebetulan sudah mandi. Iya. Dan posisinya saya tidur di kamar kan. Terus dia bilang, dia nampak saya. Aku panggil kakak tadi loh, sombong kali. Hah? Saya bilang, kapan? Saya bilang gitu. Di mana? Di bawah, aku mau mandi jam sekian. Jam sekian? Saya bilang gitu. Heran juga, jam sekian. Iya. Oh jam sekian aku di mana ya? Tidur, kata orang itu. Oh, tuh udah kan, aku jam sekian tidur. Loh, jadi yang aku tengok tadi siapa? Loh, yang mana aku tahu? Saya bilang gitu kan. Baru dia bilang, ada-ada aja pun. Katanya gitu. Enggak tahu lah, saya bilang. Tuh, jadi ya udah, jadi benar-benar di asrama itu banyak kejadian setelah kejadian-kejadian yang sudah saya lihat. Luar biasa nih. Berarti temennya tuh setelah tahu nih, ini tahu nih kan. Kalau saya pasti kaget nih. Kita ngalamin itu pasti kaget. Itu gimana ya mau bilangnya ya? Ada nggak efek ke temannya tadi nih yang lihat? Kan ini Mbak Hana kan dia ngeliat Mbak Hana. Tapi sebenarnya Mbak Hana kan lagi di kamar ini. Lagi tiduran nih. Nah dia kan cerita gitu, nih kan. Kan dia cerita nih, Mbak. Tadi kakak kok di bawah gini-gini panggil sombong. Nah reaksinya gimana tuh Mbak? Ya dia takut, jadi itu siapa kak? Ya nggak tahu, saya bilang gitu kan. Terus biasanya jumpa lagi, Kak ini yang asli atau yang palsu, kata dia gitu. Jadi dia nanya mastiin dulu ya Mbak ya? Kak ini yang asli atau yang palsu? Yang palsu, saya bilang gitu.
Terus dia bilang kalau yang palsu nggak mungkin ngomong katanya. Ya udah tahunya karena masih ditanya. Iya. Jadi dalam 2 tahun itu di dalam kamar yang Mbak tinggalin ini Mbak cuman bertiga? Tahun pertama bertiga. Oh, tahun pertama bertiga. Tahun keduanya baru ada sekitar 11 orang. Oh, jadi mulai lebih penuh ya. Lebih penuh. Artinya kalau lebih penuh pasti nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu. Nuansanya tetap berlanjut. sama. Berlanjut. Nuansanya tetap sama. Ini saya curiga nih berlanjut sampai sekarang ini nggak kira-kira? Sekarang kayaknya asramanya udah tutup. Oh, asramanya tutup. Pernah cari tahu nggak apa penyebabnya? Karena kemarin setelah saya keluar dari situ kan batasnya hanya 2 tahun. Oh iya. 2 tahun keluar. Iya. Kan? Iya. Keluar dari asrama, adik-adik kelas tuh pada nelpon semua. Oh gitu. Kak, tadi malam yang punya asrama ke atas. Ngapain? Saya bilang gitu kan. Ngecek terus. Banyak kali loh Kak, makhluk gaib. Kata dia gitu. Masa sih? Iya, katanya gitu. Di mana? Di lantai 2. Di lantai 2 mana? Kamar mandi lah, di mana lagi? Karena udah tahu tempatnya. Iya, udah gitu. Di mana lagi? Di lantai atas, katanya. Lantai atas di mana? Lantai 3 di kamar. Enggak, katanya. Jadi itu antara jemuran sama kamar mandi. Oh. Jadi yang punya asrama itu datang ke situ. Yang punya asrama kan memang tinggal di situ, tapi dia di lantai 1 di bawah. Oh gitu. Dia sekalian jagain anak-anak yang tinggal di situ. Cuma memang nggak pernah kontrol ke atas. Oh gitu. Jadi pas ketika dia kontrol ke atas, dan yang punya asrama kan juga memang orang yang pandai gitu kan. Oh gitu. Jadi dia ngontrol ke atas, ya kebetulan ada. Wah. Itu hampir satu asrama ngeliat semua gitu. Hampir, hanya sebagian yang enggak. Makhluknya dengan yang sama? Beda-beda. Beda-beda. Tapi memang banyak katanya yang menyerupai saya sih. Ada yang bilang tadi malam aku dengar suara kakak lagi cerita lah dalam kelas katanya gitu. Jam berapa? Jam 11. Jam 11 aku udah tidur kok. Gitu. Ini bahaya. Terus ini. dia dengar semalam aku dengar kakak lagi nyuci katanya gitu. Oke pula aku nyuci jam 2 pagi gitu. Jadi memang benar-benar mikir juga kenapa harus aku gitu kan. Itu kenapa harus mbaknya gitu. Terus kepikir lagi apa karena aku yang pernah nengok sosok itu. Makanya aku yang diserupai terus gitu. Tapi disitu udahlah pusing mikirinnya biar aja gitu kan. Udah. Pernah nggak nanya, tetap saya pakai bahasa kampung saya, dalam tanda kutip dukun ya. Pernah nggak nanya ke dukun atau ustadz, ini kenapa bisa terus dirupai mbaknya? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Sampai sekarang enggak pernah. Berarti ini enggak penasaran? Penasaran memang, cuma memang kalau dengar-dengar dari orang katanya biasanya yang suka nyerupai itu ya jin gitu. Oh gitu. Jadi ngomongnya ya udah berarti itu jin gitu. Iya sih, sebenarnya sih saya lebih sependapat dengan hal itu. Karena kita dalam agama sih memang diciptain dua alam ini kan seperti itu. Terima kasih Mbak Ana. Sekali lagi terima kasih banyak mau hadir ke tempat kami ini berbagi kisah, ngobrol terkait hal yang mungkin tanda kutip mungkin sebagian orang mungkin nggak percaya tapi kita mengalami sendiri. Terima kasih dari saya, Juan Kau Podcast, obrolan kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.